Kalian pernah nggak menemukan sesuatu yang membuat seluruh hidup kalian berubah hanya dalam satu malam? Aku pikir rumah tua peninggalan suamiku hanyalah kenangan. Sampai aku menemukan tiket ke London yang mengubah segalanya. Kalian nonton dari mana? Absen dulu di kota kalian. Aku ingin tahu siapa yang pernah kehilangan seseorang tapi ternyata orang itu belum benar-benar pergi. Sudah 2 tahun sejak Arga meninggalkanku. 2 tahun sejak suara langkahnya terakhir kali terdengar di koridor rumah. 2 tahun sejak cangkir kopinya masih tersisa di meja makan dengan noda bekas bibirnya yang tak pernah sempat kubersihkan. Rumah tua peninggalannya di pinggiran Bandung itu seolah membeku bersama kenangan. Sunyi, dingin, dan menatapku seperti ingin bicara tapi tak punya suara. Aku selalu menghindarinya. Setiap kali melewati jalan kecil menuju rumah itu, langkahku bergetar. Ada rasa takut yang tak bisa kujelaskan, bukan karena rumah itu menyeramkan, tapi karena di dalamnya ada kenangan yang masih hidup, padahal orangnya sudah tiada. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memberanikan diri kembali. Aku bilang pada diriku sendiri, ini bukan tentang rindu, tapi tentang menyelesaikan sesuatu yang belum selesai, menutup masa lalu agar aku bisa benar-benar hidup. Aku datang sendirian, membawa kunci rumah yang sudah berkarat di ujung gantungan, dengan napas yang terasa berat setiap kali kutarik. Pintu rumah itu berdecit ketika kubuka, seperti menegur kehadiranku. Bau kayu lembab bercampur debu menyambutku. Aroma yang sama seperti saat terakhir Arga duduk di kursi ruang tamu sambil tersenyum, menyembunyikan sesuatu di balik matanya yang teduh. Langit di luar mendung. Cahaya masuk lewat jendela yang tirainya robek di ujung, menyorot butiran debu yang beterbangan seperti serpihan waktu. Aku melangkah perlahan ke ruang tengah, menyentuh lemari tua, menatap figura pernikahan kami yang masih tergantung miring di dinding. Wajah kami berdua tersenyum, tapi tatapan Arga di foto itu membuat hatiku terasa sesak. Ada sesuatu di sana, entah apa, yang selama ini tak pernah kupahami. Aku membuka laci meja kecil di dekat sofa. Penuh debu, penuh surat-surat lama, bon belanja, dan catatan kecil tulisan tangannya. Jangan lupa beli kopi kesukaanmu. Kalimat sederhana itu berhasil membuat dadaku bergetar. Aku duduk di lantai, menatap setiap lembar kertas seolah bisa menemuinya lagi lewat tinta-tinta pudar itu. Lalu, di antara tumpukan buku tua, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah amplop kuning, usang, tapi rapi tertutup. Di bagian depan tertulis dengan tulisan tanganku sendiri. Untukmu, jika aku tak sempat kembali. Aku terpaku. Tulisan itu seperti milikku, tapi aku tidak pernah menulisnya. Jemariku gemetar ketika memegang amplop itu. Rasanya seperti tubuhku menolak untuk membuka, tapi hatiku memaksa. Aku menatap sekeliling, berharap ada seseorang yang bisa menjelaskan apa ini, tapi yang ada hanya keheningan. Angin dari celah jendela membuat tirai bergoyang pelan, seolah memberi isyarat agar aku melanjutkan. Perlahan, kukoyak segelnya. Kertas di dalamnya sudah menguning, tapi masih terbaca jelas. Tidak panjang, hanya satu kalimat. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal menepati janji. Maafkan aku, tapi kau harus tahu, aku tak pernah benar-benar pergi. Dadaku seketika terasa sesak. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap ada arti lain, tapi yang kutemukan hanya luka yang kembali terbuka. Tinta tulisan itu bukan milikku. Aku tahu betul goresan pena Arga. Aku mengenal caranya menulis huruf G yang sedikit melengkung ke kanan, dan cara menekan ujung huruf K, seolah menahan sesuatu. Itu tulisan tangannya. Tapi bagaimana bisa? Suamiku meninggal 2 tahun lalu. Aku melihat petinya. Aku menyentuh nisannya. Semua orang bilang dia sudah pergi. Tapi mengapa aku menemukan surat yang belum pernah kulihat sebelumnya? Dengan kalimat yang seolah ditulis beberapa hari setelah kepergiannya? Aku berdiri, menatap amplop itu lama, seolah menunggu Arga muncul dari balik pintu dan berkata, "Kau menemukan pesanku." Tapi tentu itu tidak terjadi. Hanya suara detak jam tua di ruang tamu yang terus berdentang, menghitung waktu yang terasa berhenti sejak hari ia pergi. Aku menyusuri ruangan,
mencoba mencari jawaban. Meja kerja Arga masih sama seperti dulu, hanya sekarang tertutup lapisan debu tebal. Di atasnya, ada secari kertas kecil bertuliskan sesuatu dengan tinta yang sama. Kau akan mengerti jika waktunya tiba. Air mataku menetes. Aku tak tahu harus marah, sedih, atau takut. Seluruh bagian rumah ini seperti menyimpan pesan yang belum selesai. Setiap benda yang kutemukan seolah mengarah pada sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini Arga sembunyikan. Tapi dari siapa? Untuk apa? Aku menatap foto kami di dinding lagi. Dulu, aku pikir kami hanya pasangan biasa, menikah muda, hidup sederhana, saling mengisi kekurangan. Tapi kini, aku mulai ragu apakah aku benar-benar mengenal suamiku. Hujan mulai turun di luar, menimpa atap rumah dengan suara pelan namun berirama. Aku duduk di kursi ruang kerja itu, menggenggam surat yang baru saja kubuka. Dalam diam, ada bisikan lembut di dalam hati yang terasa sangat jelas. Kau belum selesai dengannya. Dan entah kenapa, di tengah ketakutanku, ada rasa rindu yang aneh. Rindu yang justru menuntunku untuk mencari tahu lebih dalam. Aku menatap jendela yang buram karena embun, dan di pantulan kacanya, aku melihat bayangan samar, seolah ada seseorang berdiri di belakangku. Tapi ketika ku toleh, tak ada siapapun. Hanya amplop itu di tanganku, dengan kalimat yang terus bergema di kepalaku. Aku tak pernah benar-benar pergi. Aku menatap surat itu sekali lagi sebelum menutup mata, mencoba menenangkan napas yang tercekat. Dan di sanalah segalanya dimulai. Bukan akhir dari kenangan, tapi awal dari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kematian yang tak pernah benar-benar terjadi. Angin pagi berhembus lembut dari celah jendela, membawa aroma hujan semalam yang masih tersisa di udara. Aku terbangun di kursi ruang kerja Arga, dengan amplop kuning itu masih tergenggam di tangan. Entah sejak kapan aku tertidur, tapi yang kuingat hanya kalimat terakhir di surat itu. Aku tak pernah benar-benar pergi. Kata-kata itu terus menggema di kepalaku, seperti gema yang tak mau hilang meski aku menutup telinga. Aku memandangi meja kerja di depanku. Debunya belum sempat kubersihkan, tapi kini aku berani menyentuhnya. Setiap benda di atasnya seolah menyimpan bagian kecil dari cerita yang belum selesai. Di bawah tumpukan buku catatan, mataku menangkap ujung kertas berwarna putih gading. Aku menariknya perlahan. Itu bukan kertas biasa, lebih tebal, lebih bersih, dan di pojok kanannya ada logo biru, British Airways. Jantungku berhenti sesaat. Di atas kertas itu tertulis jelas, tiket penerbangan Jakarta-London, atas nama Arga Wiradana. Tanggal keberangkatannya membuat napasku tertahan, 3 hari setelah tanggal kematiannya. Aku menatap tiket itu lama, seolah dengan cukup lama menatapnya aku bisa membuatnya menghilang, seolah benda itu tak nyata. Tapi tinta hitam di atasnya terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Arga, hendak ke London? Untuk apa? Dan kenapa tanggalnya justru setelah ia dinyatakan meninggal dunia? Tanganku bergetar. Aku membuka lemari kayu di belakang meja, tempat Arga biasa menyimpan dokumen penting. Semuanya tampak sama, rencana penelitian, dokumen asuransi, catatan kuliah. Tapi di antara tumpukan map lusuh itu, aku menemukan sebuah benda kecil terjatuh. Kunci perak, ukurannya tidak lebih besar dari jari telunjukku, dengan ukiran huruf B di gagangnya. Aku memungutnya perlahan, menatapnya dalam diam. Rasanya dingin di tangan, tapi entah kenapa justru membuat dadaku hangat, seolah benda itu ingin membawaku ke sesuatu yang Arga tinggalkan dengan sengaja. Aku duduk kembali di kursi, memandangi 2 benda di hadapanku, tiket dan kunci. 2 petunjuk yang muncul begitu saja setelah 2 tahun aku berusaha melupakan semuanya. Rasanya seperti Arga berbicara lewat benda-benda itu, meminta aku mengikuti jejak yang ia sembunyikan. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang sulit dijelaskan, ketakutan bahwa kebenaran yang akan kutemukan bisa menghancurkan semua yang selama ini kupercayai tentang dirinya. Kupeluk tiket itu di dada, menunduk dalam diam. Kamu mau aku ke London, ya, Ga? Gumamku pelan, hampir tanpa suara. Seandainya dia bisa menjawab,
Mungkin aku akan mendengarnya berkata dengan nada lembutnya yang dulu, "Kau akan mengerti nanti." Suara denting jam di ruang tamu mengalun perlahan. Aku berdiri, berjalan menuju kamar utama. Lampu gantung berdebu di langit-langit berayun pelan karena hembusan angin. Di atas meja rias, ada foto kami berdua. Aku tersenyum memegang bunga. Arga menatapku dengan mata yang penuh rahasia. Aku menatap foto itu lama, mencoba mengingat hari itu. Tapi semakin aku mencoba, semakin samar rasanya. Seolah ada sesuatu yang sengaja dihapus dari memoriku. Aku memutar kunci di tangan, mendekatkannya ke telinga. Tidak ada suara, tapi ada getaran halus di jari-jariku. Atau mungkin hanya bayangan pikiranku sendiri. Aku menunduk lagi ke tiket di genggaman. Di pojok bawah, ada tulisan tangan kecil yang hampir tak terlihat. Mungkin tertulis dengan pena tipis. Blue Door London. Aku tertegun. Tulisan itu tak tercetak dari maskapai. Itu ditulis manual. Huruf-hurufnya miring. Khas tulisan Arga. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Blue Door. Apa itu? Nama tempat? Kode? Atau hanya kata kiasan seperti yang biasa Arga gunakan di catatannya dulu? Aku berjalan ke dapur, membuat teh hangat untuk menenangkan diri, tapi tanganku tetap bergetar saat menuangkan air. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Arga, tersenyum, namun di balik senyumnya seperti ada sesuatu yang belum disampaikan. Aku duduk di kursi makan, menatap tiket itu di meja. Suara hujan kembali turun di luar, menimpa genteng rumah tua yang mulai lapuk. Setetes air jatuh dari atap, menimpa ujung tiket, membuat tinta pada tulisan London sedikit melebar. Aku cepat-cepat mengangkatnya, mengeringkannya dengan tisu. Dan di balik tiket itu, aku menemukan goresan tinta samar lainnya. Tulisan itu tidak lengkap, hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuat tubuhku kaku. Jangan percaya siapapun di rumah ini. Rumah ini? Aku menatap sekeliling, seolah tembok-tembok tua itu bisa bicara. Siapa yang dimaksud? Siapapun? Tidak ada orang lain di sini. Rumah ini sudah kosong sejak Arga pergi. Tapi kenapa ada peringatan itu? Apakah ia menulisnya untuk seseorang yang tinggal di sini setelahnya? Atau ia tahu akan ada yang datang mencariku nanti? Tangisku pecah perlahan. Semua yang kusentuh tentang Arga selalu membawa pertanyaan baru. Tak ada yang memberiku jawaban, hanya semakin banyak rahasia. Aku ingin marah, tapi di sisi lain, ada dorongan aneh di dalam dada, dorongan untuk mencari tahu, untuk tidak berhenti di sini. Aku menatap tiket itu lagi, lalu menatap kunci perak di tangan. Dua benda itu kini menjadi satu-satunya hal yang membuatku merasa Arga masih hidup di suatu tempat. Dan entah kenapa, aku yakin, ini baru permulaan. Aku mengembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baiklah, Ga, bisikku. Kalau ini permainanmu, aku akan memainkannya. Aku menyentuh meja kerja sekali lagi, dan di ujung meja kulihat bekas goresan kecil di kayu, seolah pernah ada benda berat diletakkan di situ. Tepat di bawahnya, ada celah halus seperti papan rahasia. Aku menekan perlahan, dan kudengar bunyi klik kecil. Tapi sebelum aku sempat membuka celah itu sepenuhnya, listrik di rumah tiba-tiba padam. Gelap total. Aku terdiam, hanya mendengar suara hujan di luar dan degup jantungku sendiri yang makin cepat. Dalam gelap itu, aku memeluk tiket ke London di dada, sementara kunci perak di tangan terasa semakin dingin. Aku belum tahu apa yang menungguku di balik rahasia Arga. Tapi satu hal pasti, sejak malam itu, aku tak lagi sendirian di rumah tua ini. Dan entah kenapa, aku merasa Arga sedang mengamatiku. Gelap. Hanya suara hujan di luar jendela dan detak jantungku yang terasa menekan waktu. Lampu padam tanpa peringatan, menyisakan rumah tua ini dalam kegelapan yang menelan semua warna. Aku berdiri di tengah ruang kerja Arga, masih menggenggam tiket dan kunci perak di tangan. Nafasku memburu. Entah kenapa, udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang ikut hidup bersamaku di sana. Aku meraba meja kerja pelan, mencari sumber cahaya.
Jari-jariku menyentuh lilin kecil yang dulu sering kupakai saat listrik padam. Dengan tangan gemetar, kutialakan korek api. Nyalanya kecil tapi cukup untuk menerangi sebagian ruang. Di balik cahaya jingga itu, segala sesuatu tampak berbeda. Bayangan kursi, figura di dinding, hingga tumpukan buku, semuanya seperti berubah bentuk, hidup dalam diam. Aku menatap meja kayu tempat celah rahasia tadi. Kini aku bisa melihatnya lebih jelas. Ada semacam garis tipis memanjang. Nyaris tak terlihat jika tak disorot cahaya. Aku menekan ujungnya perlahan. Klik. Papan itu terangkat sedikit. Aku menariknya. Di bawahnya, ada ruang persegi kecil berisi satu benda. Sebuah flash disk hitam dengan pita merah terikat di ujungnya. Tanganku kaku memegangnya. Flash disk ini pasti milik Arga. Aku tahu dia selalu memberi tanda warna pada setiap perangkat yang dianggap penting. Pita merah berarti pribadi. Artinya, tidak boleh disentuh siapapun, bahkan aku. Tapi malam itu, rasa takutku kalah oleh rasa penasaran. Aku butuh jawaban, dan jika benda kecil ini bisa berbicara, aku rela mendengarnya meski suaranya menyakitkan. Aku berjalan menuju stop kontak di dinding dan menekan saklar. Listrik belum juga menyala. Sial. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kalau Arga meninggalkan flash disk ini di ruang rahasianya, berarti ia ingin aku menemukannya suatu saat. Aku mengambil laptop lamanya yang masih tertutup di atas meja. Saat kubuka, layar hitam itu memantulkan wajahku sendiri, pucat, dengan mata merah karena kurang tidur dan tangis yang tak selesai. Aku menekan tombol daya. Suara kipas kecil menyala. Laptop itu hidup perlahan, menampilkan logo yang sudah lama tak kulihat. Aku menancapkan flash disk ke portnya. Menunggu. Di layar muncul folder tunggal bertuliskan, Blue Door. Dadaku serasa berhenti. Kata itu, Blue Door, sama seperti yang kutemukan di tiket. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Aku membuka folder itu. Isinya hanya satu file video. Namanya, 4_UMP4. Tanganku bergetar. Aku menatap layar selama beberapa detik sebelum menekan tombol play. Suara serak memenuhi ruangan. Lalu wajah Arga muncul di layar. Wajah yang kurindukan selama 2 tahun itu kini menatapku kembali dari balik cahaya biru monitor. Rambutnya sedikit lebih panjang, matanya tampak lelah, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang dulu bisa menenangkan seluruh kekacauan dalam hidupku. Kalau kamu menonton ini, suaranya pelan tapi tegas. Berarti rencana kita gagal. Aku menahan napas. Kata-kata itu terasa menusuk. Jangan cari aku, lanjutnya. Tapi kalau kamu menemukan tiket itu, berarti kamu sudah terlalu jauh untuk mundur. Pergilah ke London. Cari seseorang bernama Mira Ashford. Dia akan menjelaskan segalanya. Aku menatap layar tanpa suara. Suara hujan di luar serasa menghilang. Hanya gema suaranya yang berputar di kepalaku. Arga menunduk dalam video itu, seolah sedang berbicara pada seseorang yang bukan aku. Aku tahu kamu akan membenciku. Tapi semua ini kulakukan agar kamu tetap hidup. Gambar di layar bergetar sedikit. Ia menarik napas panjang. Lalu menatap kamera dengan tatapan yang tak akan kulupakan seumur hidupku. Aku tidak mati, tapi aku juga tidak hidup. Aku berada di antara keduanya. Jika kau mencintaiku, jangan cari aku. Temukan Mira. Lalu layar tiba-tiba gelap. Hanya suara statis sebentar sebelum video berakhir. Aku membeku di tempat. Butuh waktu lama bagiku untuk sadar bahwa air mataku sudah jatuh membasahi keyboard. Tanganku gemetar hebat, hampir menjatuhkan laptop itu. Aku ingin berteriak, ingin memukul sesuatu, tapi tubuhku seperti lumpuh. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Aku tidak mati tapi juga tidak hidup. Apa maksudnya? Dan siapa Mira Ashford? Aku mundur beberapa langkah. Punggungku menabrak lemari kayu. Buku-buku tua jatuh berserakan, membuat suara yang memecah kesunyian. Salah satu buku terbuka di lantai, memperlihatkan halaman tengah dengan foto kecil terselip di dalamnya. Aku menunduk, mengambilnya.
Foto itu bergambar Arga bersama seorang wanita asing berambut pirang, berdiri di depan bangunan tua bertuliskan The Blue Door Cafe London. Mereka tampak tersenyum. Arga mengenakan mantel hitam, dan di ujung bawah foto itu ada tulisan tangan halus. Untuk Mira, cintaku yang tak sempat ku kenalkan padanya. Tangisku pecah. Dunia serasa berputar. Di satu sisi aku ingin percaya bahwa semua ini punya penjelasan, tapi di sisi lain, hatiku hancur oleh kemungkinan bahwa selama ini Arga menyembunyikan kehidupan lain dariku. Apakah Mira itu wanita lain? Atau seseorang yang lebih penting dari aku? Aku jatuh terduduk di lantai, menggenggam foto itu erat. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar sesekali, menyinari ruangan dengan cahaya putih yang menusuk. Dalam kilatan cahaya itu, aku sempat melihat bayangan seseorang di kaca jendela. Seseorang yang berdiri di luar rumah, diam, menatap ke arahku. Aku menahan napas, menatap ke arah jendela. Tapi ketika petir berikutnya menyambar, bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya pantulan wajahku sendiri, pucat dan gemetar, dengan air mata yang terus jatuh tanpa bisa kucegah. Aku memejamkan mata. Dan dalam gelap, untuk pertama kalinya sejak Arga pergi, aku berbisik lirih dengan suara bergetar. Kalau kau masih di luar sana, Arga, tolong beri aku alasan untuk percaya padamu. Namun yang menjawab hanyalah suara angin yang melolong di balik dinding rumah tua itu. Dan malam pun menutup segalanya, menyisakan aku, sendiri, dengan video yang tak seharusnya ada dan bayangan masa lalu yang kini mulai hidup kembali. Malam itu aku tidak tidur. Tubuhku duduk kaku di depan laptop dengan layar yang masih menyala, menampilkan gambar terakhir dari video Arga, wajahnya yang berhenti tepat di tengah ekspresi antara senyum dan ketakutan. Gambar itu beku, tapi terasa hidup. Seolah dari balik layar, matanya masih menatapku. Seolah ia tahu aku akan duduk di sana, pada jam itu, dengan hati yang separuh percaya dan separuh hancur. Aku menatapnya lama. Jantungku berdetak tak beraturan, dan rasanya setiap detaknya membawa serpihan kenangan. Tawa kami di pagi hari, tatapannya yang dulu membuatku merasa aman, aroma tubuhnya di bantal yang belum juga hilang meski sudah 2 tahun berlalu. Semua itu kini terasa seperti kebohongan. Siapa dia sebenarnya? Kursor di layar berkedip di bawah nama file 4_UMP4. Entah kenapa, aku merasa ada yang belum selesai. Aku menekan tombol mundur pada video itu, memperhatikan setiap frame dengan saksama. Di detik ke-12, sebelum Arga mulai bicara, ada bayangan samar di belakangnya, seperti siluet seseorang yang berdiri di pintu. Saat ku berhentikan video dan memperbesar gambarnya, bentuk itu menjadi sedikit jelas. Bahu seorang perempuan, rambutnya panjang, mungkin sebahu. Aku terdiam. Itu bukan bayanganku. Dan jelas bukan pantulan Arga sendiri. Siapa perempuan itu? Nafasku tertahan. Aku memundurkan lagi beberapa detik sebelumnya. Suara Arga terdengar bergetar ketika ia berkata, "Jika kau menonton ini, berarti rencana kita gagal." Tapi kini, setelah kutingkatkan volume, ada suara lain. Samar, hampir tak terdengar, seperti seseorang berbisik pelan di dekat kamera. "Apa kamu yakin dia akan menemukan ini?" Suaranya lembut. Suara seorang perempuan. Tubuhku kaku. Aku memutar ulang bagian itu berkali-kali, memastikan pendengaranku tidak salah. Tapi setiap kali ku dengar, suara itu tetap sama, jelas, nyata. Jadi selama ini Arga tidak sendiri saat merekam video itu. Ia bersama seseorang. Mungkinkah Mira? Kepalaku terasa berat. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan. Tak tahu harus percaya pada apa. Aku memandangi dinding yang dipenuhi foto kami berdua. Semua tampak sama, tapi kini setiap foto terasa seperti potongan kebohongan yang rapi. Wajahku tersenyum di setiap bingkai, tapi mataku kosong, karena ternyata aku tak pernah benar-benar mengenalnya. Suara hujan di luar makin deras, seperti menegaskan kekacauan di dalam dadaku. Aku menutup laptop perlahan, mencoba bernapas dalam. Tapi saat jari-jariku menyentuh permukaannya, sesuatu terasa aneh, seolah laptop itu bergetar.
Aku pikir hanya halusinasiku karena terlalu lelah. Sampai ku dengar suara klik kecil dari dalam hard disk. Layar laptop menyala sendiri. Folder Blue Door terbuka tanpa ku sentuh. Dan di dalamnya, kini muncul satu file baru. play_me_secon mp4. Tubuhku membeku. Tadi, file itu tidak ada. Aku yakin. Aku menatap layar dengan napas terhenti. Aku tahu aku seharusnya tidak membukanya. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Kuclik file itu. Video dimulai dengan tampilan buram. Kamera tampak digenggam seseorang sambil berjalan di tempat gelap. Suara langkah kaki terdengar pelan. Lalu muncul wajah Arga lagi. Kali ini tanpa senyum. Wajahnya letih. Penuh kecemasan. Ia menatap langsung ke kamera. Seperti melihat ke mataku. Kalau kamu menemukan video ini, berarti aku tidak sempat pergi. Jangan panik. Suaranya lebih dalam, berat, seperti direkam diam-diam. Kamu pasti sudah menemukan tiket dan kuncinya. Itu bagus. Tapi jangan buka pintu bawah meja kerja sebelum kau benar-benar siap. Karena begitu kamu membuka, kamu tak bisa mundur. Aku tersentak. Tanganku refleks menutup mulut. Pintu bawah meja kerja? Tapi aku sudah membukanya. Aku sudah menemukan flash disk itu. Apa maksudnya? Tak bisa mundur? Suara Arga berhenti sebentar. Lalu ia menunduk, seperti mendengarkan sesuatu. Dari belakangnya terdengar derap langkah cepat. Lalu suara pintu dibuka keras. Kamera terjatuh. Gambar menjadi miring. Lalu suara perempuan yang sama terdengar lagi. Kini jelas. Arga, cepat. Mereka sudah tahu. Dan setelah itu, gelap. Tak ada lagi gambar. Hanya suara nafas tergesa-gesa dan derit kursi diseret. Aku menatap layar kosong dengan dada bergetar hebat. File itu berhenti di sana, tanpa penjelasan. Tapi satu hal pasti, Arga merekam ini saat ia dikejar seseorang. Dan perempuan di video itu tahu sesuatu. Aku menarik napas panjang, memeluk diriku sendiri. Hujan di luar seperti bergema di dalam kepala. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca ulang catatan-catatan di meja. Di antara tumpukan kertas, aku menemukan satu buku catatan kecil bersampul kulit. Saat kubuka, di halaman pertamanya tertulis, catatan Blue Door. Tulisan Arga lagi. Aku membalik halaman berikutnya, tapi di situ tak ada tulisan lain, hanya selembar kertas foto yang ditempel rapi. Foto itu menampilkan Arga berdiri di depan sebuah pintu berwarna biru tua, dengan angka 24B tertempel di atasnya. Ia tersenyum, tapi kali ini senyumnya berbeda. Seperti senyum seseorang yang tahu akhir hidupnya sudah dekat. Tiba-tiba, lampu rumah kembali menyala. Cahaya putih menampar mataku yang sudah terbiasa dengan gelap. Aku menutup buku itu cepat-cepat, menatap sekeliling. Semua tampak normal. Tapi entah kenapa, aku merasa dia ada di sini. Aku menatap kursi di hadapanku. Kursi tempat Arga biasa duduk bekerja. Dalam sekejap, aku bisa membayangkan dia di sana, mengetik sesuatu dengan wajah serius. Dan saat angin lewat dari jendela yang terbuka sedikit, tirai bergerak pelan, menciptakan bayangan di dinding. Bayangan yang persis menyerupai siluet tubuhnya. Tangisku kembali pecah. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Ga. Suaraku parau. Kenapa kau buat aku seperti ini? Tak ada jawaban. Hanya suara denting jam yang kembali berdetak. Tapi di antara detak itu, aku yakin, entah dari mana, aku mendengar suara Arga berbisik lembut, seolah dari jauh. Kau sudah terlalu dekat untuk berhenti. Aku menatap layar laptop yang kini gelap kembali. Dan di pantulan layar itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Bayangan seseorang berdiri di belakangku, sangat dekat. Aku menoleh cepat. Kosong. Tapi di meja, tepat di samping laptop, kini ada selembar kertas yang tadi tidak ada sebelumnya. Tulisan tangan Arga di atasnya berbunyi, "Jangan takut pada apa yang kau lihat. Takutlah pada apa yang belum kau tahu." Aku menggenggam kertas itu erat, sementara tubuhku bergetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, video itu bukan hanya pesan dari masa lalu.
Tapi peringatan dari seseorang yang mungkin masih hidup dan sedang menungguku untuk menemukan kebenarannya. Pagi menjelang, tapi rasanya malam belum benar-benar pergi. Rumah itu masih beraroma lembab, dan udara di sekitarku tetap berat seperti semalam, penuh rahasia yang menggantung di antara debu dan kenangan. Setelah malam panjang dengan video yang terus berputar di kepalaku, aku mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi hitam. Tapi setiap tegukan justru membuat pikiranku makin berputar. Arga, perempuan bernama Mira, dan pesan misterius di layar itu. Semuanya terasa seperti benang kusut yang belum kutemukan ujungnya. Cahaya matahari pelan-pelan menembus tirai yang robek, menyorot meja kerja Arga yang semalam masih kutinggalkan berantakan. Aku menatap laptop yang kini tertutup, lalu menunduk ke arah catatan dan foto yang berserakan di lantai. Di antara kekacauan itu, mataku menangkap sudut sesuatu berwarna biru gelap menyembul dari bawah tumpukan kertas. Aku menariknya. Sebuah paspor. Aku mengenal kulitnya. Itu paspor milik Arga. Aku mengusap debu di permukaannya, lalu perlahan membuka halaman pertama. Foto dirinya tersenyum dengan tenang menatap kamera. Seakan foto itu tak punya beban apa-apa. Tapi ketika kuperhatikan bagian bawah, ada cap kedatangan dari London Heathrow Airport, tertanggal 2 minggu sebelum ia dinyatakan meninggal. Aku mematung. 2 minggu. Artinya, sebelum tubuhnya dikatakan ditemukan, dia pernah ke London, dan tidak pernah menceritakan apapun padaku. Rasanya seperti ditikam perlahan. Arga, lelaki yang dulu kukira jujur sampai ke tulang, ternyata menyembunyikan perjalanan yang bahkan keluarganya tak tahu. Tanganku gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di sela-sela dokumen, sesuatu jatuh ke meja, selembar foto kecil yang sudah agak pudar. Aku mengambilnya. Gambar itu memperlihatkan Arga berdiri di sebuah taman berdaun kuning, bersama seorang perempuan asing berambut pirang. Mereka tersenyum. Dan di belakang foto itu tertulis dengan tinta biru. Untuk Mira, cintaku yang tak sempat kukenalkan padanya. Tubuhku lunglai. Foto itu serasa merobek sisa ketenangan yang semalam coba kutahan. Aku menatap wajah Arga di foto itu lama-lama. Senyum yang dulu milikku kini ia bagi dengan orang lain. Dadaku sesak. Mataku panas. Aku ingin berteriak. Ingin menolak semua yang kulihat. Tapi buktinya terlalu nyata untuk diingkari. Kupeluk paspor itu di dada, sambil menatap langit-langit rumah. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku, Ga? Bisikku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Siapa dia? Tanganku tak sengaja menyentuh ujung halaman belakang paspor yang terasa lebih tebal dari biasanya. Ada semacam lembaran tambahan yang diselipkan dengan hati-hati. Kucongkel pelan ujungnya, dan benar. Ada amplop kecil tersembunyi di balik sampul paspor. Isinya satu kertas tipis dengan lambang yang asing bagiku. Di atasnya tertulis kop surat. Ashford Foundation, London. Aku membaca cepat isi surat itu. Kalimatnya singkat tapi mengguncang. Dr. Arga Wiradana, we are pleased to confirm your extended cooperation under Project Mira, effective immediately. Aku berhenti membaca. Project Mira. Kata itu menghantam pikiranku. Jadi, Mira, bukan hanya nama perempuan? Atau mungkin keduanya? Aku menatap kembali foto tadi. Lalu pada kop surat itu. Nama, Ashford. Sama seperti Mira Ashford, yang disebut Arga di video. Semakin kubaca, semakin jelas terasa bahwa Arga terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari hidup kami berdua. Aku menelusuri kembali setiap lembar di dalam amplop, berharap ada penjelasan lain. Di ujungnya, ada selembar boarding pass lama, tujuannya sama, Jakarta-London, tapi tanggalnya berbeda, 1 tahun sebelum kematiannya. Arga sudah pergi ke sana lebih dari sekali. Ia bukan hanya berencana, tapi sudah lama melakukannya. Lututku lemas. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada lemari. Semua mulai terasa masuk akal sekaligus membingungkan. Pesan video, tiket, flash disk, dan sekarang paspor. Semuanya berpusat pada satu hal, London. Tapi setiap petunjuk yang kutemukan tidak membuatku mengerti. Malah menambah jurang rahasia di antara kami. Aku menutup mata,
Mencoba mengingat percakapan terakhir kami 2 tahun lalu. Hari itu hujan juga, sama seperti malam kemarin. Arga terburu-buru keluar rumah tanpa banyak bicara, hanya meninggalkan satu kalimat. Kalau aku nggak pulang malam ini, jangan tunggu. Aku janji akan menjelaskan semuanya nanti. Dan ternyata, nanti, itu tak pernah datang, sampai sekarang. Tangisku pecah tanpa suara. Rasanya seperti menelan air garam, perih tapi tak bisa dikeluarkan. Aku memegang paspor itu erat-erat, berharap benda ini bisa menjawab satu saja dari sekian banyak pertanyaanku. Tapi yang kudapat hanya rasa dingin di tangan. Kupandangi lagi halaman demi halaman. Di sela stempel visa, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Di salah satu lembar belakang ada coretan tinta samar. Aku miringkan paspor itu ke arah cahaya, mencoba membaca tulisan yang memudar itu. Tertulis, jika dia mencarimu, tunjukkan padanya Blue Door. Aku menelan ludah. Kata itu lagi, Blue Door. Kata yang terus muncul di setiap petunjuk, di tiket, di folder laptop, di video, dan kini di paspor. Tapi siapa dia yang dimaksud Arga di sini? Apakah perempuan di foto? Atau seseorang yang kini mencari aku? Suara angin berdesir di luar jendela. Tirai berayun, dan untuk sesaat, aku merasa seolah rumah ini bernafas bersama rahasia yang semakin dalam. Aku menatap paspor di tangan, lalu menatap foto Arga di dinding. Senyum itu kini terasa seperti teka-teki yang belum selesai disusun. Aku nggak tahu lagi harus percaya sama apa. Gak, ucapku lirih. Suaraku pecah di udara kosong. Tapi kalau kau ingin aku menemukan kebenaran ini, tolong beri aku tanda. Satu saja. Dan seakan menjawab, lampu meja di sebelah laptop berkedip 2 kali. Aku terpaku. Mungkin hanya arus listrik yang tak stabil, tapi bagian diriku yang paling dalam percaya. Arga baru saja mendengar permintaanku. Aku menggenggam paspor itu lebih erat. Mataku menatap halaman yang menampilkan cap visa London yang belum kadaluarsa. Dalam hati kecilku, ada sesuatu yang mulai bergerak, bukan hanya rasa takut, tapi dorongan yang kuat untuk mencari tahu kebenaran di balik nama yang sama sekali asing namun terasa sangat dekat, Mira Ashford. Dan saat kututup paspor itu, bayangan Arga di kaca jendela kembali muncul sekejap. Samar, tapi cukup untuk membuatku tahu, aku belum sendirian. Sesuatu menungguku di ujung rahasia ini. Sesuatu yang akan menuntutku untuk pergi lebih jauh dari sekadar kenangan. Fajar mulai naik di balik pepohonan, tapi sinar matahari yang masuk lewat jendela rumah tua itu terasa asing. Tidak hangat seperti biasanya, melainkan tajam, menusuk, seolah ingin menyingkap rahasia yang masih tersembunyi di balik dinding rumah peninggalan Arga. Semalam aku terjebak dalam labirin kenangan, menemukan paspor, foto, dan nama yang terus menghantui pikiranku, Mira Ashford. Tapi pagi ini, hatiku masih diselimuti perasaan aneh. Gabungan antara kehilangan dan ketakutan yang perlahan berubah menjadi tekad. Aku duduk di meja makan sambil menatap paspor Arga yang terbuka di hadapanku. Jari telunjukku menyusuri setiap cap dan stempel di sana, mencoba mencari sesuatu yang terlewat. Tapi tak ada lagi yang bisa kubaca selain bukti perjalanan yang seolah menertawakan kebodohanku selama ini. Arga telah hidup dalam 2 dunia. Satu bersamaku, satu lagi di luar jangkauanku. Aku menyandarkan kepala ke kursi, menatap langit-langit kayu yang retak di beberapa bagian. Dalam keheningan itu, samar-samar aku mendengar bunyi seperti sesuatu jatuh dari lantai atas. Pelan tapi jelas. Klak! Suara benda logam kecil menghantam lantai kayu. Aku berdiri spontan. Jantungku berdebar. Rumah ini sudah kosong selama 2 tahun. Tapi entah mengapa selalu terasa seperti masih ada seseorang di dalamnya selain aku. Langkahku berhati-hati menaiki tangga kayu yang berderit di setiap pijakan. Aku menelusuri koridor yang sempit, menuju kamar kerja kedua Arga di lantai atas. Ruangan yang dulu selalu terkunci dan hanya dia yang punya kuncinya. Tapi hari ini pintu itu sedikit terbuka. Mungkin karena angin. Mungkin bukan. Aku mendorong perlahan. Ruangannya kecil, berdebu, dan berbau kayu lembab. Di atas meja,
Ada tumpukan buku catatan tua dan sebuah telepon genggam berwarna hitam dengan layar retak di sudutnya. Aku tahu ponsel itu. Model lama yang dulu selalu ia simpan di laci meja. Aku pikir benda itu sudah lama rusak. Tapi ternyata di sini, menungguku. Aku mendekat, menatapnya sejenak sebelum berani menyentuh. Layarnya gelap, tapi begitu kucolokkan ke kabel charger yang tergeletak di lantai, lampu indikatornya menyala merah redup. Beberapa menit kemudian, layar hidup dengan logo sederhana. Lalu muncul layar utama, menampilkan tanggal terakhir aktif, 17 Mei, 2 hari sebelum ia menghilang. Hatiku mencelos. Aku menggulir pelan ke daftar pesan. Hanya ada satu percakapan terakhir di sana, tanpa nama, hanya nomor asing berkode 44, kode telepon Inggris. Ku ketuk layar, membuka isinya. Ada satu pesan pendek. Aku sudah siap, tapi jangan libatkan istrimu. Dia tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tanganku langsung gemetar. Pesan itu datang dari nomor yang sama, 1 jam sebelum waktu yang tertulis di video pertama Arga. Aku membaca kalimat itu berulang kali, hingga akhirnya aku tidak bisa membedakan antara rasa marah dan rasa takut. Dia tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Siapa? Arga? Siapa kamu sebenarnya? Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku menatap layar itu, berharap ada balasan dari Arga, tapi tidak ada. Hanya satu pesan keluar darinya, dikirim pada hari yang sama. Semuanya akan selesai besok. Setelah itu, aku akan kembali. Dan ia tidak pernah kembali. Yang kembali hanyalah berita kematiannya, yang kini mulai kuragukan kebenarannya. Aku menekan ikon galeri, berharap ada foto atau video yang bisa menjelaskan sesuatu. Sebagian besar file kosong, mungkin sudah dihapus. Tapi di folder tersembunyi, aku menemukan 3 foto terakhir. Foto pertama menunjukkan potongan tiket yang sama seperti yang kutemukan di rumah bawah. Foto kedua menampilkan selembar dokumen bertuliskan, Project Mira. Foto ketiga membuat napasku berhenti. Itu adalah foto seorang perempuan berambut hitam panjang, berdiri di tepi sungai Thames, dengan pemandangan London Eye di belakangnya. Perempuan itu menatap kamera dengan senyum lembut. Dan di ujung bawah foto ada tulisan tangan halus. Untuk ibu, dari Mira. Aku terdiam. Suara di kepalaku berhenti. Perempuan itu memanggilku ibu, tapi aku tak mengenal wajahnya. Aku menatap lebih lama, mencoba mengingat setiap garis wajahnya, matanya, senyumnya. Ada sesuatu yang aneh di sana. Semakin lama kupandangi, semakin aku merasa mengenal matanya. Mata itu mirip dengan mata Arga. Aku menutup mulut dengan tangan. Dunia di sekitarku terasa berputar. Untuk ibu. Tiba-tiba aku teringat satu hal. Tahun-tahun lalu, sebelum menikah dengan Arga, aku pernah kehilangan seorang bayi perempuan karena komplikasi saat melahirkan. Argalah yang menenangkanku saat itu. Dia bilang bayi kami tidak sempat diselamatkan. Aku tidak pernah melihat jasadnya. Hanya surat dari rumah sakit dan air mata yang tak pernah berhenti. Tangisku pecah. Tapi bukan hanya karena sedih. Ada sesuatu di dalam diriku yang bergetar. Campuran antara harapan dan ketakutan paling besar yang pernah kurasakan. Arga, jangan bilang. Suaraku serak. Jangan bilang kau menyembunyikan anak kita. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat, dan seolah menjawab, layar ponsel berkedip sekali lagi. Satu notifikasi muncul di layar. Pesan suara belum diputar. Aku menekan tombol play. Suara Arga terdengar di sana. Pelan, berat, nyaris seperti berbisik. Jika kau mendengar ini, berarti mereka sudah tahu. Jangan percaya siapapun yang menyebut nama Mira sebelum kau melihatnya sendiri. Aku hanya ingin melindungi kalian. Maaf, aku tidak bisa mengatakan semuanya dulu. Tapi kau akan tahu, siapa sebenarnya Mira itu. Lalu hening. Hanya suara napasnya di akhir rekaman, terputus mendadak seperti seseorang menarik kabel dengan paksa. Aku terdiam lama, menggenggam ponsel itu di dada. Tubuhku gemetar, tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa hatiku bergerak.
ke arah yang belum ku kenal. Aku tidak tahu apakah yang kutemukan ini adalah awal dari kebenaran, atau justru jebakan dari masa lalu yang belum selesai. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku menatap foto perempuan di layar ponsel sekali lagi. Matanya menatap balik dengan lembut namun tajam. Mira, bisikku pelan. Siapapun kamu, kenapa aku merasa kita terhubung? Dan untuk sesaat, ketika aku memejamkan mata, aku bisa merasakan sesuatu, seperti bisikan halus di dalam dada yang terdengar begitu nyata. Karena darah tidak bisa berbohong. Aku membuka mata dengan napas tercekat, menatap layar ponsel yang kini redup. Aku tahu, mulai hari itu, setiap jawaban yang kucari akan membawa luka baru. Tapi luka itu adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran yang telah Arga sembunyikan. Dengan cinta. Pagi itu dingin. Embun menempel di kaca jendela rumah tua peninggalan Arga, memantulkan cahaya matahari yang samar. Aku duduk di lantai ruang kerja atas. Ponsel Arga di pangkuanku, paspor dan tiket di meja. Seolah semua benda itu menjadi saksi diam dari kebohongan yang perlahan terbuka. Malam sebelumnya, pesan suara Arga masih terngiang di kepalaku. Jangan percaya siapapun yang menyebut nama Mira sebelum kau melihatnya sendiri. Kalimat itu menusuk seperti duri di dada. Tapi di balik rasa sakit, ada dorongan yang lebih kuat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan dariku. Aku menatap benda kecil di meja. Kunci perak dengan ukiran huruf B di gagangnya. Kunci itu sudah kutemukan sejak awal, tapi belum pernah kugunakan. Semakin lama kupandangi, semakin aku merasa benda itu bukan sekadar potongan logam. Ada energi aneh yang membuat jemariku bergetar tiap kali menyentuhnya. Seperti magnet yang memanggilku menuju tempat tertentu. Kuingat kata Arga di video kedua. Jangan buka pintu bawah meja kerja sebelum kau benar-benar siap. Karena begitu kau membuka, kau tak bisa mundur. Saat itu aku tak paham maksudnya. Tapi kini, dengan kunci di tangan dan rasa takut yang berubah menjadi tekad, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku turun perlahan ke ruang kerja di lantai bawah, tempat segalanya dimulai. Cahaya pagi masuk dari celah jendela, menyorot debu yang menari di udara. Bau kayu tua bercampur dengan udara lembab, menciptakan suasana yang anehnya terasa sakral. Aku berlutut di depan meja Arga, memandangi bagian bawah yang dulu sempat kupikir hanyalah tempat biasa untuk menyimpan berkas. Tapi kalau diperhatikan lebih teliti, di sisi kanan bawah ada bekas garis samar berbentuk persegi kecil. Aku menyentuhnya pelan, dan jari telunjukku menemukan lubang kunci yang hampir tak terlihat. Aku menelan ludah. Nafasku mulai tak beraturan. Kalau ini memang yang kau maksud, Ga, bisikku. Aku siap. Kukaitkan kunci perak itu ke lubang, memutarnya pelan. Bunyi klik terdengar pelan tapi menggema kuat di dalam dadaku. Lalu papan kayu itu bergeser sedikit ke belakang, menyingkap ruang tersembunyi di bawah meja. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap. Permukaannya diukir rumit dengan pola yang sama seperti di gagang kunci. Aku mengangkatnya perlahan ke atas meja. Kotak itu berat. Mungkin karena isi di dalamnya bukan sekadar benda. Jantungku berdegup keras, sampai rasanya bisa kudengar di telinga. Dengan tangan bergetar, aku membuka penutupnya. Di dalam kotak itu ada tumpukan surat dan dokumen. Semua terbungkus rapi dalam plastik bening. Di bagian paling atas, ada foto lama Arga bersamaku di awal pernikahan. Di balik foto itu tertulis tangan Arga. Maaf. Aku harus membuatmu percaya bahwa aku sudah mati. Aku tercekat. Suaraku nyaris tak keluar saat kubisikkan. Kau memalsukan kematianmu. Tanganku gemetar ketika kuangkat satu demi satu surat di bawahnya. Surat-surat itu berkop sama seperti yang kutemukan di paspor Ashford Foundation, London. Tapi kali ini semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Di surat pertama, aku membaca potongan kalimat yang membuat kulitku merinding. Kami menerima konfirmasi bahwa subjek M01, Mira, telah dipindahkan dalam keadaan aman. Data genetiknya cocok dengan hasil penelitian Dr. Arga Wiradana dan istri. Penelitian dihentikan sesuai perjanjian tahun 2002. Aku menatap tulisan itu berkali-kali,
seolah pikiranku menolak artinya. Subjek 01. Mira, dan nama, istrinya disebut di situ. Dadaku langsung sesak. Aku berusaha menelan kenyataan yang tiba-tiba terasa terlalu besar. Arga ternyata terlibat dalam proyek ilmiah tentang penelitian genetik. Dan anak kami, bayi perempuan yang kukira meninggal 20 tahun lalu, mungkin bukan meninggal, tapi dipindahkan. Lututku lemas. Aku terjatuh duduk di lantai dengan surat di tangan. Air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Semua potongan ingatan yang dulu kusimpan dalam kotak kenangan kini satu persatu terbuka. Hari kelahiran yang penuh air mata, kata dokter yang berkata bayi kami tak selamat. Tangan Arga yang memelukku dan berkata, percayalah, ini yang terbaik. Saat itu aku hanya mengira ia berusaha menenangkan istrinya yang hancur. Tapi kini, semuanya terasa seperti bagian dari kebohongan yang dirancang. Aku memegang kepalaku. Dunia di sekitarku bergoyang. Kenapa kau lakukan ini? Ga. Suaraku bergetar. Kenapa kau ambil anak kita dariku? Tanganku menyentuh surat lain di dasar kotak. Tulisannya berbeda, bukan dari lembaga, tapi dari Arga sendiri, ditulis dengan tinta biru yang sudah sedikit pudar. Jika suatu hari kau menemukan ini, berarti aku gagal melindungi rahasia kita. Mira tidak mati. Ia hidup. Tapi tak boleh diketahui siapapun. Aku harus memalsukan kematianku karena mereka mulai mencariku. Jika mereka tahu Mira adalah darah kita, dia tidak akan aman. Maafkan aku karena memilih berbohong daripada kehilangan kalian 2 kali. Aku menutup mulut, menahan tangis yang tak terbendung. Tangan Arga yang dulu kugenggam kini terasa begitu jauh. Tapi kata-katanya menembus ruang dan waktu. Antara marah dan rindu. Hatiku terbelah. Ia berbohong, tapi untuk melindungi sesuatu yang bahkan aku sendiri tak tahu. Aku menyentuh bagian bawah kotak, dan di sana ada benda terakhir. Sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk pintu berwarna biru, diukir halus dengan angka 24A. Kalung itu membuatku terdiam. Angka yang sama seperti nomor kursi di tiket ke London. Aku memejamkan mata. Tangisku berubah menjadi gemuruh di dada. Semua petunjuk mulai bersatu seperti potongan puzzle yang hampir lengkap. Tapi setiap potongan yang kutemukan justru membuatku semakin takut akan apa yang akan datang setelahnya. Aku menatap kalung itu lama, lalu menggenggamnya erat. Dalam diam, aku berbisik pelan. Kalau ini jalan yang kau buat, Arga, aku akan lanjutkan. Tapi jangan biarkan aku sendirian di sini. Dan seolah menjawab, angin berhembus pelan dari jendela yang terbuka, menggoyangkan tirai dan membuat satu lembar surat terlepas dari tumpukan. Surat itu jatuh ke lantai, terbuka pada satu kalimat terakhir yang kutangkap dengan mata berair. Blue Door bukan hanya tempat, tapi kunci untuk memulangkan yang pernah hilang. Aku menggigil, memeluk kotak itu erat. Kini aku tahu, rahasia yang ditinggalkan Arga bukan hanya tentang kematian palsunya, tapi tentang kehidupan yang seharusnya tak mungkin ada. Dan dengan air mata yang belum kering, aku menatap kunci perak di tanganku lagi, kunci yang sama yang membawaku ke sini. Kunci yang kini bukan lagi sekadar benda, tapi pintu menuju kebenaran yang siap menghancurkan atau menyelamatkanku. Pagi berikutnya terasa seperti dunia berhenti di antara dua kenyataan. Di satu sisi aku masih duduk di ruang kerja Arga, dikelilingi tumpukan surat, paspor, dan kotak kayu yang kini terbuka di depanku. Di sisi lain, aku merasa seolah hidupku bukan milikku sendiri lagi. Setiap napas yang kutarik membawa serpihan rahasia baru yang kian berat untuk kupikul. Aku memandangi kalung kecil berbentuk pintu biru yang kini tergantung di jemariku. Angka 24A yang terukir di atasnya berkilau terkena cahaya pagi, seperti menatap balik kepadaku. Kalung itu terasa hidup. Setiap kali ku genggam, ada sensasi hangat yang menjalar di kulit, bukan panas, tapi seperti sentuhan halus seseorang yang pernah sangat dekat denganku. Seolah Arga berbisik melalui benda kecil itu, memintaku untuk melanjutkan pencarian. Aku mengusap air mata yang sudah kering di pipi. Meski hatiku retak oleh kebohongan, rasa rindu kepadanya masih sama besarnya. Dan di antara hancurnya kepercayaan, aku masih ingin percaya bahwa di balik semua ini, ia melindungiku.
Aku memungut kembali salah satu surat di dalam kotak. Tulisan tangan Arga di atas kertas bergaris, berbeda dari surat resmi lainnya. Tinta biru di sana tampak lebih gelap, seolah ia menulisnya dalam keadaan tergesa atau dengan perasaan yang sangat dalam. Jika kau membaca ini, berarti semua yang kutakutkan telah terjadi. Aku tahu, kau pasti membenciku karena semua kebohongan yang kulakukan. Tapi dengarkan baik-baik, cintaku. Kebenaran ini bukan tentangku. Ini tentang kau. Mataku menatap baris berikutnya tanpa berani berkedip. Kau bukan hanya istri yang kukenal. Ada sesuatu di dalam dirimu yang bahkan kau sendiri tidak tahu. Semua ini dimulai sebelum kita menikah. Aku hanya meneruskan apa yang sudah dimulai oleh ayahmu. Aku berhenti membaca. Dadaku bergetar hebat. Ayahku? Suaraku nyaris tidak keluar. Ayahku meninggal ketika aku masih SMA. Seorang profesor biologi di universitas negeri yang dulu kukira hidup sederhana. Ia jarang bicara tentang pekerjaannya. Hanya sering menatap jauh keluar jendela dengan ekspresi murung. Aku pikir itu karena kehilangan ibu. Tapi kini, kata-kata Arga mengguncang semua keyakinanku. Kutatap lagi surat itu, melanjutkan membaca walau tanganku gemetar. Sebelum kau lahir, ayahmu adalah bagian dari tim penelitian rahasia di Ashford Foundation. Mereka berusaha menemukan cara memperbaiki sel genetik manusia yang rusak akibat penyakit keturunan. Tapi hasil percobaannya tak sengaja menciptakan sesuatu yang lebih besar. Manusia dengan struktur DNA yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Aku terdiam. Ruangan seakan memutar balik kenangan masa kecilku yang selama ini kuanggap aneh. Luka kecil yang selalu cepat sembuh. Demam yang tak pernah bertahan lebih dari 1 jam. Ingatan yang terlalu tajam dibanding teman-temanku. Dulu Arga sering menatapku lama setiap kali aku sembuh lebih cepat dari orang lain. Ia pernah berkata, kau punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun, dan itu alasan aku tak pernah bisa jauh darimu. Saat itu aku tertawa, mengira itu sekadar rayuan. Tapi kini, aku sadar, mungkin itu pengakuan tersembunyi. Ku kembalikan surat itu ke meja. Napasku tersengal. Aku beranjak ke cermin yang tergantung di dinding ruang kerja. Bayanganku menatapku dengan mata yang tak lagi sama. Mata yang kini melihat dirinya sebagai bagian dari rahasia yang lebih besar. Jadi aku, bagian dari penelitian itu, bisikku pelan. Bayangan Arga seolah hidup di cermin. Seolah berdiri di belakangku dengan senyum teduh yang dulu selalu menenangkanku. Tapi kini senyum itu menyisakan luka. Aku menatap mata pantulanku, dan untuk sesaat aku merasa aneh. Warna pupilku yang biasanya coklat tampak sedikit lebih terang saat terkena cahaya pagi. Aku mundur setapak. Jantungku berdetak cepat. Aku memejamkan mata, mencoba menepis pikiran gila yang mulai menguasai kepala. Tapi semakin kutolak, semakin terasa nyata. Aku kembali ke meja, mencari surat berikutnya. Ada satu lagi, dengan tulisan tangan yang lebih tergesa. Kau pernah sakit parah waktu kecil, tapi ayahmu tidak membawamu ke rumah sakit umum. Ia membawamu ke laboratorium miliknya di Ashford. Saat itulah mereka melakukan sesuatu pada darahmu. Kau selamat, tapi dengan harga yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menggenggam kepalaku, mencoba memahami kenyataan yang begitu absurd. Jadi, aku bukan hanya kehilangan anakku, tapi aku sendiri bukan orang yang kukira selama ini. Aku duduk di lantai, tubuhku gemetar. Semua rahasia ini tidak hanya tentang Arga dan Mira, tapi tentang aku. Tentang siapa aku sebenarnya. Tentang darah yang mengalir di tubuhku yang ternyata mungkin, bukan sepenuhnya alami. Aku mengambil kalung biru itu lagi. Di belakang liontin kecil berbentuk pintu itu, ada ukiran kecil yang sebelumnya tak kusadari. 2 huruf terpatri di sana. Awe huruf yang sama seperti inisial ayahku, Adnan Wicaksana. Dunia seakan berhenti sejenak. Jadi kalung ini bukan milik Arga. Ini milik ayahku, dan entah bagaimana, Arga menemukannya dan menjadikannya bagian dari rencananya. Tiba-tiba ada suara lembut di kepalaku, bukan suara nyata, tapi seperti gema dari dalam hati yang terasa sangat jelas. Kau tak kehilangan segalanya.
Kau hanya baru mulai menemukan dirimu sendiri. Aku memejamkan mata. Air mata menetes jatuh ke lantai kayu. Setiap potongan rahasia mulai menyatu dalam kepalaku. Penelitian genetik, Project Mira, Ashford Foundation, dan aku, bagian dari semuanya tanpa pernah tahu. Dan di tengah keheningan itu, aku sadar sesuatu. Jika Arga memalsukan kematiannya untuk melindungiku dan Mira, berarti kebenaran tentang kami bukan sekadar kisah keluarga. Ini sesuatu yang bisa mengguncang banyak hal, termasuk diriku sendiri. Aku menatap kalung biru itu sekali lagi, menggenggamnya erat hingga ujungnya menekan telapak tanganku. Kalau kau masih di luar sana, Ga, bisikku lirih, aku akan temukan semuanya. Aku janji. Tapi kali ini, bukan hanya untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Angin bertiup pelan dari jendela, menerbangkan selembar kertas dari meja ke lantai. Aku memungutnya, dan mataku langsung terpaku pada kalimat terakhir yang tertulis di sana. Kebenaran tentangmu ada di tempat yang dulu ayahmu sebut Blue Door. Aku menatap kalimat itu lama, hingga rasanya jantungku berhenti berdetak sejenak. Blue Door bukan hanya rahasia Arga. Itu juga rahasia keluargaku sendiri. Dan di balik pintu biru itu, mungkin ada seluruh hidupku yang selama ini bukan milikku. Langit sore itu berwarna jingga pucat, seperti lembaran waktu yang mulai memudar. Aku duduk di meja kerja Arga dengan tumpukan surat, paspor, dan kalung biru yang kini tak pernah kulepaskan dari leherku. Semua benda itu kini bukan lagi sekadar peninggalan, tapi potongan hidup yang menuntunku menemukan siapa aku sebenarnya. Setelah membaca surat terakhir yang menyebut nama ayahku dan tempat bernama Blue Door, hatiku tahu, rahasia ini tak lagi bisa disembunyikan di dalam dinding rumah tua ini. Namun saat semua mulai jelas, ada sesuatu yang lain terjadi. Laptop Arga yang sudah beberapa hari ini menjadi saksi setiap kejutan, tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya berdengung pelan. Lampu indikator berkedip. Aku menatapnya dengan napas tertahan. Layar menampilkan tampilan hitam dengan satu kalimat berwarna biru di tengahnya. Apakah kau sudah siap? Aku menggigil. Tak ada kursor. Tak ada tombol untuk ditekan. Tapi tulisan itu seolah hidup, menunggu jawaban. Aku mengetik pelan di keyboard. Siapa ini? Layar kosong sebentar. Lalu kalimat lain muncul. Aku Arga. Jika kau membaca ini, berarti sistemku aktif sesuai jadwal. Aku tak tahu kapan tepatnya kau menemukannya, tapi aku percaya, kau akhirnya berani melihat kebenaran. Mataku basah. Suara yang selama ini hanya bisa kudengar lewat video kini terasa hadir melalui kata-kata di layar. Arga, dengan caranya yang rumit, masih menuntunku bahkan setelah kepergiannya. Aku membaca cepat kalimat berikutnya yang muncul otomatis. Ada file terakhir yang kubuat untukmu. Tapi file ini hanya bisa dibuka dengan koneksi luar negeri. Akses ke server Ashford di London. Gunakan tiket yang kutinggalkan. Kursimu nomor 24A. Aku akan menunggumu di sisi lain pesan ini. Tanganku menutup mulut. Air mataku pecah tanpa suara. Kau masih hidup, kan, Ga? Bisikku, meski yang kujawab hanyalah layar kosong. Tapi tiba-tiba, seolah menjawab, muncul satu baris baru. Kau tak sendirian, dan kau tak gila. Mereka akan mencarimu begitu kau keluar rumah ini. Tapi jangan takut, aku sudah menyiapkan jalannya. Aku terpaku, tubuhku gemetar. Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Aku tahu ini bukan kebetulan. Segalanya disusun oleh Arga jauh sebelum aku menemukan petunjuk pertama. Ia tahu aku akan sampai pada titik ini, titik di mana aku harus memilih antara tetap bersembunyi dalam kenangan atau keluar dan mencari kebenaran. Aku menatap tiket ke London yang sudah lusuh di meja. Nama Arga tercetak jelas di sana, tapi di pojok bawahnya ada tulisan kecil dengan spidol hitam. Penumpang pengganti, gunakan nama aslinya. Nama aslinya? Aku mengernyit, lalu menarik napas panjang. Tanganku bergetar saat membuka salah satu berkas lama ayahku yang kusimpan di dalam map Ashford. Di pojok kanan atas, tertera tanda tangan yang mirip tulisanku, tapi dengan nama yang bukan namaku. Anindya Wicaksana.
Dadaku terasa diremas. Itu nama yang sama dengan yang tertulis di sertifikat kelahiranku. Nama yang dulu diganti setelah pernikahan. Tapi kini aku tahu, nama itu lebih dari sekadar identitas lama. Itu kunci untuk membuka akses yang Arga tinggalkan. Aku menatap laptop, lalu menekan kombinasi tombol yang biasa digunakan Arga untuk mengakses sistem terenkripsi. Layar berkedip, lalu muncul jendela baru dengan tulisan, verifikasi nama penumpang. Aku mengetik perlahan, Anindya Wicaksana. Layar berhenti sebentar, lalu berubah menjadi video berdurasi 2 menit. Layar menampilkan Arga di sebuah ruangan putih, bersih, seperti laboratorium. Wajahnya terlihat lebih lelah dari video-video sebelumnya. Tapi matanya masih sama, teduh, seperti berbicara langsung kepadaku. Kalau kau menonton ini, katanya dengan suara serak, maka waktuku memang sudah habis, tapi jejakku belum. Ada pesan yang belum sempat kukirim. Pesan untukmu, Nindi. Suaranya bergetar, memanggilku dengan nama yang sudah lama tak kudengar. Aku tahu kau marah. Aku tahu kau membenciku karena semua yang kulakukan. Tapi tolong dengarkan. Aku melakukan ini karena kau bukan orang biasa. Karena darahmu, dan darah Mira, adalah kunci yang mereka cari. Dan aku harus menghilang sebelum mereka menemukannya. Aku menutup mulut, menahan isak. Kata, Mira, keluar dari bibirnya dengan lembut. Seolah ia sedang menyebut sesuatu yang suci. Aku tidak membohongimu tentang cinta, Nindi. Lanjutnya. Aku hanya berbohong tentang diriku agar kau bisa hidup tenang. Mira bukan orang lain. Dia adalah bagian darimu yang mereka pisahkan 20 tahun lalu. Aku menemukannya di London. Dan sekarang, dia menunggumu di sana, di tempat yang dulu ayahmu ciptakan, Blue Door. Layar tiba-tiba berkedip. Tapi video masih berlanjut. Arga menatap lurus ke kamera, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kalau aku tidak sempat kembali, pakailah tiket itu. Tapi ingat, jangan percaya siapapun yang mengaku dari Ashford. Mereka sudah bukan lagi seperti dulu. Percaya hanya pada Mira. Dia tahu siapa kamu sebenarnya. Lalu video berhenti di sana, membeku di wajahnya yang setengah tersenyum. Layar perlahan meredup hingga menjadi gelap. Aku duduk terpaku, tubuhku lunglai. Suaranya terasa masih bergema di dadaku, menembus batas ruang dan waktu. Aku memegang kalung biru di leher, menggenggamnya kuat-kuat. Kini aku tahu kenapa angka 24A diukir di sana. Itu bukan hanya nomor kursi, tapi penanda perjalanan terakhir menuju kebenaran yang ia rancang. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh satu-satu. Setiap tetesnya membawa kenangan yang dulu manis, kini berubah menjadi campuran pahit dan harapan. Aku sadar, ini bukan lagi tentang kehilangan suami. Ini tentang menemukan diriku, dan menemukan anakku yang selama ini kupikir telah hilang. Ketika kubuka mata, matahari sudah tenggelam di balik pohon di halaman. Cahaya senja menembus jendela, memantulkan warna biru pada kalung di dadaku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengemas semua dokumen ke dalam koper kecil. Surat, paspor, ponsel Arga, dan tiket ke London. Sebelum menutup laptop, sebuah pesan terakhir muncul di layar. Tulisannya samar tapi jelas. Kau tidak pernah sendiri. 24A bukan akhir. Itu awal perjalananmu. Aku tersenyum tipis. Air mata kembali jatuh. Baik, Ga. Bisikku pelan. Kalau ini jalan yang kau pilih, aku akan menapakinya sampai selesai. Di luar, suara pesawat melintas di langit Bandung, samar tapi nyata. Mungkin itu kebetulan, tapi di dalam dadaku, aku tahu, itu tanda. Tanda bahwa waktuku di rumah tua ini sudah berakhir. Dan waktuku untuk menuju kebenaran, baru saja dimulai. Bandara Soekarno-Hatta malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkahku menggema di antara pantulan lampu-lampu kuning di lantai marmer, membawa berat masa lalu yang menempel di setiap napas. Dalam genggamanku, tiket ke London itu sudah lecek karena terlalu sering kubuka dan kulipat. Nama penumpang tercetak jelas di sana, Anindya Wicaksana. Nama lamaku.
Nama yang kini terasa seperti kunci menuju masa lalu yang selama ini ditutup rapat. Aku berdiri di antrean imigrasi, menatap antrean panjang orang-orang yang pergi untuk alasan masing-masing, bisnis, liburan, studi, sementara aku melangkah untuk mencari sisa hidup yang direnggut tanpa izin. Di leherku tergantung kalung biru yang terus kupeluk diam-diam. Setiap kali kulitku menyentuh logamnya, ada sensasi aneh. Seperti seseorang menggenggam tanganku dari dunia lain dan berkata, "Jangan berhenti sekarang." Di dalam ruang tunggu, suara pengumuman menggema. Penerbangan ke London Heathrow, Gate 7, bersiap untuk boarding. Aku menarik napas panjang, menatap tiketku lagi. Nomor kursi, 24A. Angka yang sama yang terus menghantui setiap petunjuk Arga. Aku berjalan perlahan ke gate. Langkahku berat tapi pasti. Di kepalaku, semua yang terjadi berputar seperti film. Video Arga, surat dari Ashford, dan pesan terakhir di laptop yang berkata, "Kau tidak pernah sendiri." Begitu masuk ke dalam kabin pesawat, aroma khas bahan kulit dan parfum bercampur memenuhi udara. Aku menemukan kursiku di dekat jendela. 24A, tempat di mana Arga pernah berjanji akan menungguku di sisi lain pesan ini. Hatiku bergetar. Aku menatap kursi kosong di sebelah kanan, 24B, dengan dada yang seolah berhenti berdetak. Entah kenapa, kursi itu terasa begitu penting. Pesawat mulai mengisi penumpang. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang berkilau bagai gugusan bintang di tanah. Lalu tanpa sadar, air mataku menetes. Semua ini terasa terlalu jauh dari kehidupan yang ku kenal. Aku dulu hanya seorang istri biasa yang menunggu suami pulang. Kini aku perempuan yang membawa rahasia genetik, tiket menuju kebenaran, dan kehilangan yang tak bisa diukur dengan waktu. Ketika pintu pesawat hampir ditutup, seseorang masuk tergesa dari lorong, seorang pria dengan jaket abu dan wajah tertutup masker. Ia berjalan cepat melewati barisan kursi hingga berhenti di sampingku. Pramugari memeriksa tiketnya sebentar. Lalu tersenyum sopan. "Silakan, kursi 24B di sebelah sini, Pak." Dadaku langsung kaku. Aku menatap ke arahnya, dan ketika ia menurunkan masker perlahan, napasku terhenti. Senyum itu, senyum yang sudah 2 tahun tak kulihat tapi begitu melekat di setiap doa, di setiap mimpi. Arga. Waktu berhenti. Suara mesin pesawat, pengumuman, semuanya lenyap. Dunia menyisakan hanya aku dan dia. Ia duduk perlahan di kursi 24B tanpa berkata apapun. Matanya, mata yang dulu kutatap setiap pagi, kini menatapku dengan campuran haru dan penyesalan. Aku ingin berteriak, ingin memukulnya, ingin memeluknya sekaligus. Tapi tubuhku lumpuh oleh kejut yang terlalu dalam. Air mataku mengalir deras tanpa bisa ditahan. Aku hanya mampu berbisik lirih. "Kau masih hidup." Ia menunduk, suaranya parau, hampir tak terdengar di tengah suara kabin. "Aku janji akan menjelaskan semuanya. Tapi bukan di sini." Aku menatapnya lama. "Kau memalsukan kematianmu. Gak. Kau buat aku hidup setengah mati selama 2 tahun." Suaraku pecah di antara tangis. "Untuk apa semua ini?" Arga menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Untuk melindungimu. Untuk melindungi Mira. Mereka tidak akan berhenti kalau tahu siapa kalian sebenarnya." Aku menatap wajahnya, mencari sisa kebenaran di sana. "Mira, dia hidup, kan?" Arga mengangguk pelan. "Ya. Dan dia menunggumu. Semua yang kulakukan, semua kebohongan ini, hanya agar kalian bisa bertemu tanpa ada yang tahu. Mereka pikir aku mati, dan itu membuat mereka berhenti mencarimu untuk sementara." Aku menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa marah, sedih, dan rindu bercampur jadi satu. "Kau seharusnya percaya padaku. Gak, aku bisa menanggung apapun bersamamu. Tapi kau memilih menanggungnya sendiri." Ia menatapku lembut, menggenggam tanganku pelan. Sentuhannya masih sama. Hangat, penuh keyakinan. "Kalau aku melibatkanmu waktu itu, kau dan Mira tidak akan pernah hidup bebas."
Mereka ingin memanfaatkan darah kalian. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Mataku menatapnya lama. Siapa mereka? Tanyaku dengan suara rendah. Arga menatap ke depan, ke arah langit yang mulai gelap di luar jendela. Ashford bukan lagi lembaga penelitian. Mereka jadi organisasi yang menjual hasil genetik ke pihak-pihak yang membayar paling tinggi. Saat ayahmu menolak melanjutkan proyek itu, mereka menghapus semua bukti, termasuk nama kalian. Aku satu-satunya yang tahu kebenaran, dan mereka berusaha menghapusku juga. Aku terdiam. Kalimatnya mengguncang seluruh diriku. Jadi ayahku, Arga, aku, bahkan Mira, kami semua hanyalah bagian dari satu eksperimen besar yang kemudian dikubur hidup-hidup. Suara pilot terdengar di pengeras suara. Penumpang dipersilakan menyiapkan sabuk pengaman. Kita akan segera lepas landas. Arga masih menggenggam tanganku. Aku tak bisa lama di sini. Setelah pesawat sampai, aku harus pergi lebih dulu. Tapi kau akan tahu kemana harus melangkah. Mira sudah menyiapkan semuanya. Tangisku pecah lagi. Tidak, kau tidak boleh meninggalkanku lagi. Ia tersenyum tipis, menatapku dengan mata yang dipenuhi cinta dan penyesalan. Aku tidak akan pergi, Nindi. Aku hanya akan berpindah tempat, seperti dulu. Saat pesawat mulai bergerak di landasan, tangannya meremas tanganku lebih erat. Aku mencintaimu, katanya lirih. Sejak awal sampai akhir. Dan bahkan setelahnya. Aku menatapnya, menelan tangis yang tersisa. Aku juga, jawabku pelan. Tapi kali ini, jangan biarkan aku sendirian lagi. Ia menunduk, mencium punggung tanganku lama. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik. Kalau kau merasa aku hilang lagi, lihat ke kursi 24B. Aku akan selalu di sana. Pesawat pun mulai naik menembus langit malam. Lampu-lampu kota perlahan mengecil di bawah kami. Aku menoleh keluar jendela, membiarkan air mata jatuh diam-diam. Ketika akhirnya aku menatap ke samping lagi, kursi 24B sudah kosong. Tapi di atasnya, tersisa selembar kertas kecil dengan tulisan tangan yang kukenal. Sampai jumpa di Blue Door. Mira sudah menunggumu. Aku menutup mata, memeluk pesan itu ke dada. Di antara suara mesin pesawat dan langit yang tak berujung, aku tahu satu hal pasti. Perjalanan ini belum berakhir. Tapi kali ini, aku tidak takut lagi.